pemirsa, kembali berjumpa di Jelajah Kuliner. Dan seperti biasa, saya masih akan merekomendasikan Anda menu-menu kuliner pilihan. Tentunya bersama saya, Cahyani Dean. Pemirsa, musim hujan itu paling enak memang minuman yang hangat bagi badan dan juga aman serta baik bagi imunitas tubuh. Saya punya rekomendasi, ada jamu. Tapi memang jamu ini bagi sebagian kalangan minuman yang zaman dulu dan rasanya ini agak pahit ya. Nah, tapi ada sebuah kafe yang mengemas jamu ini lebih modern dan juga lebih disukai oleh generasi muda. Jika biasanya mayoritas kafe di Indonesia menyajikan berbagai olahan minuman kopi dan ragam minuman kekinian lainnya, berbeda dengan salah satu kafe di kawasan M Block Space, Jakarta Selatan yang menawarkan olahan rempah-rempah atau jamu. Di kafe ini menjual berbagai jenis jamu yang berkhasiat untuk tubuh. Dengan mengusung dekorasi ala retro, sajian jamu di sini dikemas lebih modern agar dapat diterima dan dinikmati oleh semua kalangan, terutama generasi muda. Sang pemilik sengaja mendirikan kafe untuk melestarikan jamu di tengah mulai tergerusnya kebiasaan meminum jamu. Anak-anak muda di Indonesia itu pendidikan tentang jamu dan manfaat jamu itu belum mendapatkan informasi yang banyak, sehingga kita perlu mensosialisasikan dengan membuat kafe jamu bahwa jamu ini mempunyai manfaat tidak hanya sekedar minuman saja, tetapi dia adalah minuman yang memiliki khasiat dari rempah-rempah bumi Indonesia. Di sini tersaji 11 varian jamu, diantaranya beras kencur, kunyit asem, kunyit jahe, temu kunci, serai telang, wedang jahe, dan rosella. Jamu kunyit asem, wedang jahe, dan beras kencur paling banyak dipesan oleh para pengunjung. Selain itu, para pengunjung bisa menikmati perpaduan jamu dengan soda yang dikemas dalam botol kaleng. Meski dipadukan dengan soda, khasiat dari jamu tidak akan berkurang, bahkan menambah sensasi kesegaran. Menyegarkan, tetapi memiliki tadi manfaat dari rempah-rempahnya, karena isinya adalah rempah-rempah jamu tadi kita tambahkan air soda. Jadi supaya lebih modern untuk anak-anak muda zaman sekarang, ya tidak hanya minuman berkarbonisasi dari luar, tapi kita di Indonesia ya jamu kita coba untuk karbonisasi. Jamu-jamu yang diproduksi oleh kafe ini juga telah menembus pasar mancanegara. Sementara untuk harga, sajian jamu dibanderol mulai Rp28.000 hingga Rp45.000. Jika Anda ingin datang ke kafe jamu ini, buka setiap hari pukul 10 pagi hingga pukul 22.00. Jangan lupa bawa serta teman Anda sembari kongko. Devri Novaldi, Arisandi, JPM TV, Jakarta. Saya masih memiliki satu lagi rekomendasi minuman yang bisa menghangatkan badan. Ini ada bir peletok, ya minuman khas Betawi pemirsa. Dengan diberi merek Bang Cemong pada nama bir peletoknya, minuman ini tentunya bisa meningkatkan imun dan juga berkhasiat untuk lainnya asam urat dan masih banyak yang lainnya juga. Budaya Betawi tidak hanya tercermin dari keseniannya semata, namun juga tersimpan pada kekhasan kulinernya. Salah satu minuman yang menjadi ikon budaya Betawi ialah bir peletok. Meski bernama bir peletok, namun minuman berbahan dasar rempah ini tidak mengandung alkohol.
Salah satu pengusaha bir peletok di wilayah Tegal Alur, Jakarta Barat, Adi Suwandi, mengaku prihatin dengan kelestarian bir peletok. Menurut Adi, minuman yang telah ada sejak zaman penjajahan Belanda ini mulai dilupakan masyarakat. Padahal, bir peletok merupakan satu dari 8 ikon budaya Betawi selain ondel-ondel, kembang kelapa, ornamen gigi balang, baju sadariah, kebaya kerancang, batik Betawi, dan kerak telur. Bir peletok juga sering disajikan dalam acara adat Betawi seperti pernikahan. Guna menjaga kelestarian bir peletok, pada awal 2019, Adi memutuskan untuk memproduksi bir peletok dan memasarkannya ke masyarakat. Saya pikirkan sekarang ini udah banyak yang tidak tahu tentang bir peletok gitu, atau hampir punah lah gitu. Jarang yang menjajakan bir peletok. Kita bangkitkan lagi dengan membuat bir peletok ini supaya masyarakat tahu bahwa minuman khas Betawi, bir peletok itu adalah minuman yang dihasilkan dari rempah-rempah asli dari tanah kita, bukan istilahnya minuman keras atau gimana. Bir peletok diramu dari campuran rempah seperti batang serai, jahe merah, daun jeruk, dan juga gula pasir. Sedangkan warna merah berasal dari kulit secang. Dengan berbahan rempah-rempah, bir peletok berkhasiat meningkatkan imun, mencegah masuk angin, asam urat, dan menghangatkan badan. Selain dapat disajikan hangat, bir peletok ternyata juga nikmat disajikan dingin. Manfaatnya banyak ya Pak ya, terutama buat imun tubuh kita. Dia menjaga stamina kita biar tambah sehat, jadi anget. Nah, kalau saya minumnya biasa pagi dan sore atau malam. Kadang-kadang kalau iseng juga nih saya nih, siang-siang begini saya minum pakai campur es batu Pak. Wih, itu lebih seger banget bir peletok buatan sini. Adi menjual bir peletok dengan harga Rp10.000 per botol ukuran 200 ml. Untuk mematenkan produknya, Adi memberi merek Bang Cemong pada bir peletoknya. Tak hanya berjualan di rumah, Adi juga memasarkan produknya menggunakan sosial media dan sejumlah platform e-commerce. Sebastian Dimas, JPM TV, Jakarta. Pemirsa, ada pabrik tahu tertua di Tangerang Selatan, Banten yang bisa dijadikan Anda untuk mencari tempat kulineran. Namanya adalah pabrik tahu Napotet. Nah, di sana ini selain Anda bisa kulineran tahu, Anda juga bisa untuk melihat langsung bagaimana proses pembuatan tahu di sana.
dari buburnya, dari asinannya, dari kacangnya, ada emping, ada kerupuk merah. Luar biasa. Ini benar-benar bubur yang legenda. Dan langka lah di Jakarta tuh. Karena kan jarang ya namanya bubur AC tuh di mana-mana, nggak, saya juga nyarinya susah gitu ya. Ya karena suami saya kan sering dulu makan bubur ini dari dia masih kecil mungkin di sini. Jadi saya ikut jajan, jadi ketagihan. Udah gitu rasanya juga kan lain dari bubur-bubur ayam yang lain gitu. Dia ada rasa asin, segernya, ya itu yang saya ini. Jadi kayak habis makan itu kayaknya badan seger aja gitu. Ada ininya. Setiap saya kalau hari Minggu kadang saya bawa anak-anak ke sini makan bareng sama suami. Sepiring bubur ase Bang Lopi dijual Rp15.000. Bubur ase Bang Lopi buka setiap hari mulai pukul 6 pagi hingga setengah 12 siang. Namun saat akhir pekan, Bang Lopi sering tutup lebih awal karena dagangannya habis terjual. Sebastian Dimas, Seto Pratomo, JPM TV, Jakarta. Pemirsa, daun jati yang kita kenal biasanya itu diolah menjadi bahan untuk membungkus makanan atau membungkus nasi. Tapi kali ini di Tuban, Jawa Timur berbeda. Daun jati ini diolah menjadi olahan bahan baku makanan ringan atau keripik daun jati. Kita lihat saja yuk bagaimana proses pembuatan daun jati dijadikan sebagai keripik. Umumnya daun jati digunakan sebagai pembungkus makanan. Namun di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, daun jati justru menjadi makanan ringan. Penggagas cemilan unik ini adalah Ivon Mairindra, warga desa Kowang, Kecamatan Semanding. Ibu dua anak ini setiap harinya sibuk mengumpulkan daun jati dari sekitar rumahnya. Terinspirasi dari lingkungan sekitar, wanita 25 tahun ini mencoba membuat usaha yang tidak mengeluarkan banyak biaya dengan memanfaatkan daun jati yang banyak ditemukan di sekitar rumahnya. Setiap pagi ia memetik daun jati yang masih muda, kemudian daun jati dicuci bersih lalu direbus untuk menghilangkan rasa gatal pada daun. Setelah direbus, daun jati kemudian dicuci bersih dan dimasukkan dalam adonan tepung yang sudah disiapkan sebelumnya. Daun jati kemudian digoreng. Setelah matang, dicampurkan dengan bumbu olahan. Langkah terakhir, daun jati dimasukkan dalam kemasan dan siap untuk dijual. Dalam pemasarannya, Ivon memanfaatkan media sosial. Setiap ada pesanan akan dikemas dan dikirim melalui jasa ekspedisi. Dalam 1 bulan, keripik daun jati mampu terjual hingga 1.000 bungkus. Tak hanya dari sekitaran Tuban, keripik terjual hingga luar Provinsi Jawa Timur, seperti Bali, Sumedang, hingga DKI Jakarta. Tersedia beberapa varian rasa seperti original, pedas bawang goreng, dan rumput laut. Dalam 1 kemasan, keripik daun jati dengan berat 1.000 gram dijual seharga Rp10.000. Ya, tapi bisa menghasilkan. Nah, dari situ saya memanfaatkan lahan saya yang isinya daun jati semua itu. Nah, bahannya cukup mudah dicari, juga nggak terlalu mengeluarkan biaya terlalu banyak. Nah, akhirnya dari situ tumbuhlah inspirasi saya untuk berinovasi membuat keripik daun jati. Seperti itu. Rasanya yang gurih dan lezat membuat keripik daun jati banyak diminati oleh masyarakat sebagai lauk makan ataupun camilan di rumah. Gimana mas rasanya? Rasanya enak, gurih, pedas. Ini beli di mana mas? Biasanya pesan online. Ini pakai apa biasanya mas? Pakai cemilan, lauk makan. Harganya berapa mas? Harganya Rp10.000.
Hingga saat ini, Ivon masih mengerjakan sendiri pembuatan keripik daun jati. Namun saat banyak pesanan, ia meminta bantuan dari para tetangga dan kerabat terdekat. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban, Jawa Timur. Selanjutnya, saya punya rekomendasi keripik lain. Jika tadi ada keripik daun jati, kali ini ada keripik pepaya. Awalnya ini coba-coba nih pemirsa membuat pepaya diolah menjadi keripik. Tapi ternyata setelah diproduksi, keripik pepaya ini laku di pasaran hingga diekspor ke mancanegara. Keripik unik berbahan pepaya ini diolah warga yang tergabung dalam Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Desa Keras Kecamatan Diwek, Jombang, Jawa Timur. Sepintas memang tidak tampak jika keripik ini berbahan baku pepaya. Namun dari proses pembuatannya, keripik ini memang berbahan dasar pepaya yang masih mentah. Sebelum dimasak, pepaya dibersihkan dan dipotong kecil-kecil. Kemudian diberi garam dan diremas untuk mengeluarkan getahnya. Setelah dibersihkan kembali, lalu pepaya digoreng kering dengan api besar sampai menguning dan tampak renyah. Udana Oktavia, perajin keripik ini mengatakan, keripik pepaya saat ini memang menjadi produk unggulan warga di desa ini. Banyaknya buah pepaya yang ditanam menginspirasi kelompok PKK untuk berinovasi. Selain ingin meningkatkan harga jual, juga ingin memaksimalkan potensi buah pepaya. Pohon pepaya itu banyak banget, jadi hampir setiap rumah punya pohon pepaya. Nah, untuk dalam rangka diversifikasi pangan, dalam artian jadi pepaya tidak hanya dikonsumsi sebagai buah atau sayur dan meningkatkan nilai jualnya, nilai ekonomisnya, maka kita berinisiatif untuk mengolahnya menjadi produk yang lebih tinggi nilai ekonomisnya, yaitu keripik pepaya ini. Satu bungkus keripik pepaya ukuran 50 gram biasa dijual dengan harga Rp5.000. Produk keripik pepaya kelompok perempuan ini dipasarkan online dan offline. Selain dijual di sejumlah kota-kota besar di Indonesia, keripik ini juga sudah mulai dipasarkan ke Hong Kong. Saiful Mualimin, JTV Jombang, Jawa Timur. Tadi sudah ada keripik daun jati, lalu sudah ada keripik pepaya, dan kali ini masih ada satu keripik unik lainnya pemirsa, yaitu keripik pare. Iya, pare. Bagi sebagian orang, pare ini dianggap tidak enak ya rasanya karena pahit. Tapi yang menarik nih, di Kediri, Jawa Timur ada olahan pare yang diolah menjadi keripik dengan rasa yang pedas, gurih, dan ternyata digemari masyarakat. Pare dikenal memiliki rasa pahit, namun di tangan terampil Siti Romdia, warga desa Jajar, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, pare yang pahit justru berubah menjadi pedas dan manis. Siti Romdia kini menjadi produsen keripik pare. Saat hari biasa, permintaan keripik pare mencapai 20 kg. Namun saat hari besar keagamaan, permintaan meningkat hingga 50 kg. Untuk membuat keripik tempe, terlebih dahulu pare dibersihkan, kemudian diiris tipis. Dan untuk menghilangkan rasa pahit, irisan pare direndam dengan air garam. Setelah beberapa saat, irisan pare dicuci lalu digoreng. Meski saat ini harga minyak goreng sedang mahal, namun Siti Romdia tetap menjaga kualitas produknya dengan membeli minyak goreng kemasan karena bisa mempengaruhi rasa. Beli di luar itu pahit, bisa merasakan pahit itu loh. Gimana caranya menghilangkan pahit itu, terus coba-coba. Alhasil ketemu. Kalau biasanya habis berapa atau sekarang habis berapa? Biasanya 20 kilo, sekarang 50 kilo lebih per hari 100 kilo ini. Saat ini harga keripik pare dijual Rp70.000 per kilogram. Sementara perbungkusnya dijual Rp12.000. Saat ini pembeli keripik pare masih dari sekitar Kediri, Nganjuk, serta Tulung Agung. Muhammad Zainur Rofi, JTV, Kediri, Jawa Timur.
Anda yang suka pedas, nah bisa nih mencoba menu yang satu ini. Ada ayam geprek bakar dengan sambal ngebul atau sambal panas. Dijamin untuk Anda yang suka pedas pasti bakal ketagihan kalau datang ke sana. Ayam bakar guling nih pemirsa. Cara masaknya yang unik nih pemirsa, membuat saya tertarik dengan ayam bakar guling ini. Karena olahan ayam bakar ini harus direndam dengan bumbu Nusantara selama lebih dari 8 jam. Bahkan dalam sehari tempat ini bisa menjual 80 porsi lebih ayam bakar guling dalam sehari. Siapa yang tidak tergiur dengan kuliner yang satu ini? Ya, ini adalah ayam bakar guling. Kuliner yang satu ini sekarang menjadi incaran pecinta hot chicken di kota Manado. Diberi nama ayam guling, kuliner ini dipanggang serupa dengan kambing guling dan membutuhkan waktu panggang selama 1 jam. Ayam daging utuh dicampur dengan bumbu khas Nusantara yang direndam hingga 8 jam sebagai olesan daging yang menambah cita rasa makanan yang satu ini. Lapak ayam guling dibuka pada pukul 11.
Pasar Lama, Kota Serang, Banten. Di sana ada menu kuliner yang sangat unik dan juga sudah legendaris. Ini ada ayam goreng. Di sana itu ayam gorengnya sudah ada sejak lebih dari 20 tahun. Dan uniknya pemirsa, rasanya yang kuat dengan bumbu rempah-rempah ini menjadi daya tarik masyarakat. Inilah ayam goreng Mang Ewok di Pasar Lama, Kota Serang, Banten. Ayam goreng ini banyak diburu warga walau hanya dijual di gerobak sederhana. Alasannya karena ayam goreng Mang Ewok gurih dan renyah. Apalagi harga yang ditawarkan cukup terjangkau. Untuk ayam goreng kampung dijual Rp17.000, sementara ayam goreng negeri dijual Rp15.000. Jadi tak salah jika para pelanggannya nyari setiap hari datang. Seperti Nisa, menurutnya bumbu lengkuas ayam goreng Mang Ewok sangat terasa. Udah biasa kesini tiap hari malah. Karena apa, Bu? Enak. Berapa harganya? Harganya 16.000 satu potong. Untuk ayam kampung ini kan ayam kampung ada ayam penjantan. Tiap hari kesini beli. Buat untuk rasanya pokoknya enak aja gitu. Harganya? Harganya tergantung. Rasanya? Rasanya enak. Bedanya dengan ayam lain apa? Yang lain tuh kadang nggak ada rasanya, yang hambar. Kalau itu tuh enak banget tuh. Ayam goreng Mang Ewok sudah hadir selama 20 tahun. Menurut sang pemilik Oman Supriyadi, ayam goreng miliknya terasa gurih dan renyah karena ia menggunakan lengkuas, kunyit, jahe, bawang merah, serta santan. Sementara itu, dalam sehari Oman mampu meraup pendapatan 3 hingga 4 juta rupiah. Nggak biasa aja alami. Apa aja bumbunya? Jahe, kunyit, lengkuas. Tambah apa lagi? Paling bawang putih, bawang merah, pakai santan. Di sini apa buka cabang lain, Pak? Enggak cuma di sini. Dulu ada di sana, cuma udah tutup. Ini ayamnya namanya ayam apa? Lengkuas. Lengkuas. Ayam goreng lengkuas. Bedanya rasanya apa dengan ayam yang lain, Pak? Ya, gurihnya gurih kayak pakai bumbu lengkuasnya itu. Selain melayani pembelian ayam goreng per potong, ayam goreng Mang Ewok juga bisa dibeli per ekor dengan harga Rp100.000. Suhendi, JPM TV, Kota Serang, Banten. Berawal dari coba-coba, seorang warga Surabaya bernama Novita awalnya ini mencoba martabak khas Madura. Pas pertama kali memproduksi, pemirsa, ini kesulitan mencari pembeli untuk membeli martabak khas Madura ini. Namun ternyata kini martabak khas Madura ini digemari para pembeli karena rasanya otentik dan juga kaya akan bumbu. Berawal dari coba-coba, Novita, seorang warga Surabaya, sukses mengembangkan usaha kuliner martabak khas Madura dengan modifikasi bumbu. Untuk mengolah makanan ini, caranya dengan menyiapkan adonan berbahan tepung dan telur. Selanjutnya, adonan dipipihkan, lalu diisi bihun yang dimasak bersama tetelan daging sapi. Adonan martabak dilipat menjadi segitiga dan langsung digoreng. Untuk penyajiannya bisa pilih dengan sambal, bumbu petis, dan cabai hijau. Martabak khas Madura ini ramai diminati setelah Novita memasarkannya melalui jejaring sosial. Mulanya sempat kesulitan memasarkan produknya. Namun kini Novita bisa memproduksi 1.000 martabak Madura dalam sehari, mencegah antrean pesanan hingga berminggu-minggu. Novita pun mempekerjakan 6 karyawan asli dari Pulau Madura. Allah memberikan saya berkat yang lebih dari itu. Saya juga kaget Mas, antrinya sampai sebegitunya ya. Nggak nyangka gitu loh, sekarang juga tapi lebih baik menurut saya konsepnya seperti ini. Mungkin kalau seumpamanya dulu saya jadi buka gerobak, mungkin yang beli cuman ecer ya Mas ya. Kayak 5, 10, ini teman-teman saya kalau order itu ratusan hingga ribuan. Iya.
Anggi, salah satu pembeli martabak legendaris khas Madura, mengatakan bumbu rempah pada isian martabak ini nikmat dan membuat rasanya istimewa. Kebetulan saya orang Madura ya, jadi di Madura banyak sekali martabak kayak gini. Di tempat saya juga ngajar, dosen juga banyak sekali martabak kayak gini di Bangkalan, tapi ini benar-benar top menurut saya. Benar-benar bumbunya itu meresap sampai ke bihunnya ya, Biga ini ya. Iya. Benar-benar maknyus pokoknya. Enak ya, Mbak? Iya, jadi kalau biasanya kakak saya membeli, repeat order terus sama ibunya. Untuk menjangkau pembeli yang ingin menikmati martabak cita rasa Madura ini, Novita membuka layanan pesan antar. Yusmana Windarto, CTV Surabaya, Jawa Timur. Jika tadi ada makanan atau kuliner martabak khas Madura, saya ajak Anda bergeser sedikit ke Kabupaten Pamekasan. Di sana ada soto campur lorjuk, tapi bukan berisi daging ataupun ayam, melainkan kerang lorjuk loh pemirsa. Langsung saja kita lihat campur lorjuk berikut ini. Soto lorjuk atau campur lorjuk ini bisa Anda nikmati, salah satunya di warung milik Suhridah yang terletak di Jalan Pasar Mungging, Desa Pademawu Timur, Kecamatan Pademawu, Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Penyajian campur lorjuk tidak jauh beda dengan soto pada umumnya, yakni diberi irisan lontong, mihun, kecambah goreng dan rebus, rempeyek, serta ditaburi bawang goreng. Sesuai dengan namanya, daging diganti dengan buburan kerang lorjuk yang kemudian disiram dengan kuah campur yang gurih serta petis yang juga terbuat dari kerang lorjuk. Irwin, salah seorang penikmat campur lorjuk, mengatakan sudah berulang kali menikmati campur lorjuk di lokasi tersebut. Menurutnya, rasa dari campur lorjuk ini sangat khas dan pas di lidah. Kenapa milih di sini? Karena rasanya kan menurut aku beda. Dari segi asinnya juga, gurihnya juga jadi pas di mulut. Suhridah, pemilik warung campur lorjuk, sudah 10 tahun berjualan campur. Pada hari biasa, Suhridah bisa menjual sekitar 70 porsi dan pada hari libur bisa menjual sekitar 150 porsi. Sementara untuk harga per porsi cukup bervariasi, mulai dari Rp8.000 sampai Rp12.000. Satu porsinya itu murah meriah. Satu porsinya itu yang biasa 8.000, yang super 10.000, dan yang super jumbo 12,5. Ya, yang super jumbo itu tambah porsinya sama lorjuknya. Banyak pengunjung datang untuk mencicipi lezatnya campur lorjuk. Dengan rasa campur lorjuk yang terkenal gurih dan nikmat, tentu membuat kuliner khas Madura ini sayang untuk kita lewatkan. Hanif Tanzil, CTV. Sudah ada kuliner khas dari Madura dan juga kuliner khas dari Kabupaten Pamekasan. Kali ini kuliner khasnya dari Kabupaten Pandeglang, Banten, ada nasi gonjleng. Nasi gonjleng memang paling enak kalau disantap bareng lauk ikan nila ataupun ayam goreng dan ditambah lagi dengan sambal yang pedas. Nasi gonjleng merupakan olahan nasi khas Provinsi Banten, maka tak heran hampir di seluruh kabupaten dan kota di Banten dapat ditemui menu ini. Di Pandeglang misalnya, nasi gonjleng bisa ditemui di counter gonjleng. Di sini, nasi gonjleng disajikan bersama menu pilihan seperti nasi gonjleng ikan nila bakar, nasi gonjleng ikan nila goreng, dan nasi gonjleng ayam goreng. Konter nasi gonjleng digagas sepasang suami istri asal Pandeglang, Reni dan Cepi sejak 3 bulan lalu. Kesan pertama itu enak, nikmat, murah, dan nyaman. Dan memang bahan-bahannya kita yang memang intinya jaga kualitas. Jadi menaikkan juga mutu standar dari kuliner-kuliner yang ada di Banten. Ya apalagi dengan ikannya, dengan ayamnya. Untuk membuat
pembuatan nasi gonjleng cukup mudah, hanya dengan beberapa bahan bumbu dapur seperti cabai merah, bawang merah, daun serai, dan daun salam. Kemudian semua bahan dimasukkan dalam wadah dan diberi air secukupnya. Setelah itu masukkan beras dan tunggu hingga matang. Setelah matang, diangkat lalu disajikan dengan berbagai macam lauk pauk, lalapan, dan sambal mentah. Beberapa pengunjung pun mengaku sangat menikmati olahan nasi gonjleng yang ada di sini. Untuk rasa, menurut mereka sangat nikmat, apalagi disantap saat sedang lapar. Biasanya sih kita maksudnya nasi gonjleng, menu-menu favorit sini lah gitu. Banyak orang yang pasti udah nyobain, enak banget. Nasinya juga terasa banget, gonjlengnya, ayamnya itu loh udah besar, lembut dan. Per hari, Reni dan Cepi bisa menghabiskan 40 hingga 50 porsi nasi gonjleng yang dihargai Rp25.000 per porsi. Yusef Kurnia, JPM TV, Pandeglang, Banten. Pemirsa, Indonesia ini memiliki beragam menu kuliner yang unik ataupun khas dari setiap daerah masing-masing. Salah satunya juga ada Choi Pan, yaitu kuliner khas dari Kalimantan Barat. Di Jakarta, Anda bisa menemui kuliner khas dari Kalimantan Barat berada di Jalan Pangeran Jayakarta, Jakarta Pusat. Indonesia memiliki ragam makanan khas dari setiap daerah, salah satunya Choi Pan. dan bentuknya juga beda, ya kan, kemasannya itu ditapit dengan bambu. Untuk harga, pengkang dijual Rp10.000 per 2 bungkus. Bagaimana? Penasaran dengan lezatnya kuliner khas Pontianak? Langsung saja datang ke kedai ini ya. Devri Novaldi, Arisandi, JPM TV, Jakarta.
pesen. Nah, menu apa yang paling rekomen di sini? Kita di Gelato Secret Natural yang paling rekomennya ada Ferrero, salted caramel, sama cheesecake apa? Oke, berarti di Gelato Secret Natural 3 menu tadi yang paling rekomen ya? Oke, boleh saya pesen itu ya Mbak ya? Makasih Mbak. Ya pemirsa, kali ini saya mau ajak Anda ke kawasan kuliner di Tangerang, Banten. Di sana saya ajak Anda untuk mencoba laksa khas Tangerang. Di sana laksa ini sudah berdiri atau sudah ada sejak 2010 silam. Sudah legenda dong pastinya. Nah, yang membedakan laksa khas Tangerang dengan daerah lain adalah mie-nya yang terbuat dari tepung beras. Kita lihat saja yuk langsung laksa khas Tangerang berikut ini. Berkunjung ke Tangerang, Banten tak lengkap rasanya jika tidak mencicipi kulinernya, yaitu laksa khas Tangerang. Ngomong-ngomong, apa ya yang membedakan laksa khas Tangerang dengan laksa lainnya? Di Jalan Muhammad Yamin ini sudah banyak sekali pedagang yang berjajar. Langsung aja yuk kita coba salah satunya. Ini dia kawasan kuliner laksa khas Tangerang, hadir sejak 2010 silam. Terdapat 7 pedagang laksa yang berdagang turun-temurun. Dahulu, orang tua mereka berdagang keliling menggunakan pikulan hingga di pinggir jalan. Salah satu pedagang yang meneruskan jejak orang tua adalah Sapudin, atau sohor di kalangan para pelanggannya Kang Didin. Resep laksa Kang Didin berusia 23 tahun. Mangkal di depan-depan lapas wanita, dapat berapa tahun tuh pas Wali Kota Pak Wahidin ada pembersihan, dia mau merapikan para pedagang laksa Tangerang karena ikonnya Tangerang laksa ini mau dibudidayakan, makanya ditempatkan di sini. Jadi jadikanlah kuliner laksa Tangerang gitu. Mulai 2010. Nah, saya turun di sini ikut gitu. Laksa Tangerang memiliki kekhasan tersendiri dibanding laksa dari daerah lain. Laksa khas Tangerang menggunakan mie dari tepung beras, sementara kuah dihasilkan dari santan yang dicampur aneka rempah seperti lengkuas, jahe, kunyit, dan kemiri. Semakin gurih karena dimasak bersama kacang hijau, kentang, dan kelapa sangrai. Sebagai lauk pendamping, laksa khas Tangerang biasa disajikan bersama telur ayam, hati ampela, dan ayam kampung bakar. Semua lauk dimasak bersama kuah laksa, kian menambah kelezatan di lidah para penikmatnya. Udah matang gulungan itu yang udah kita kukus, baru kita cetak. Pasti pakai manual, kita gencet, keluar kayak mie. Itu perbedaannya laksa khas Tangerang sama laksa Betawi, Bogor. Laksanya itu mie-nya dari beras. Yang lain kan Bogor, pakai ketupat begitu, terus daunnya juga pakai kemangi. Kalau kita laksa Tangerang pakai daun kucai itu. Tak heran, laksa khas Tangerang punya banyak penggemar. Apalagi harganya terjangkau, per porsi Rp10.000 hingga Rp35.000. Sering, rasanya enak. Saya kebetulan dari Serang, jadi kalau ke Tangerang, lewat Tangerang, pasti mampir ke sini. Udah langganan sini? Iya. Yang paling favorit yang apa nih Pak? Laksa yang mana? Kalau saya rasa telur. Enak. Saya langganan sini. Kalau saya sebenarnya tinggal di Depok. Tapi kalau ke Tangerang, saya pasti makan laksa di sini. Apa sih yang menurut Ibu yang paling enak dari laksa sehingga jadi langganan? Laksa kan tiap daerah beda ya. Di Jakarta beda. Di sini uniknya bumbunya ya. Ini kayak ada kacang hijaunya gitu di dalam, jadi kayak gurih gitu. Terus lauknya juga beda. Ini ada pakai ayam panggang dan ininya bumbunya kalau kata orang Jawa medok, jadi enak. Kuahnya kaya rempah dan sangat gurih sekali karena ada campuran dari kelapa sangrai dan juga kacang hijau. Ditambah nikmat dengan adanya telur ayam dan juga ayam kampung bakar. Jadi tunggu apa lagi buat Anda yang ingin mencicipi kuliner khas Tangerang, langsung aja datang ke Jalan Muhammad Yamin.
Yudi Horisman, Aris Sandi, JPM TV. Oke, terima kasih ya Mbak ya. Nah, ini dia tadi pemirsa menu rekomen dari Gelato Secret Natural, ada 3 rasa. Oke, pemirsa, kali ini saya ajak Anda untuk mencoba kuliner khas Cirebon, yaitu soto talun Cirebon. Soto talun ini berbeda dengan empal gentong ya, yang biasa kita jumpai. Tapi di soto talun ini ada perpaduan empal gentong dan juga docang yang merupakan kuliner khas dari Cirebon. Rumah makan yang terletak di Jalan Insinyur Soekarno, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, menyuguhkan konsep dan masakan khas Cirebon. Gapura dengan ornamen khas Cirebon menyambut para tamu yang datang. Namanya Warung Mimi Sepuh. Tempat ini beratapkan welit, yakni kebudayaan salah satu desa di Cirebon, yaitu Desa Trusmi. Pemandangan sawah hingga Gunung Ciremai menjadikan makan di pedesaan. Soto talun Cirebon merupakan menu andalan dalam inovasi kuliner Cirebon, yakni perpaduan antara empal gentong dan docang yang menjadi satu dalam satu tempat. Kuah kuning yang biasa ada pada empal gentong dipadukan dengan toge, daging, dan suiran ayam. Cara membuatnya pun cukup sederhana, yakni dengan menyiapkan potongan ayam suwir, daging, toge, tomat, dan bawang. Semuanya dicampur menjadi satu, dipadukan kuah kuning empal gentong. Semangkuk soto talun Cirebon seharga Rp12.000. Saya tadi pesen soto talun. Apa sih soto talun? Ini kayak ada daging, ada toge, sama ayam. Rasanya beda pokoknya dari yang lain. Sama soto-soto yang lain beda? Beda, jadi kayak campuran empal sama docang. Terdapat juga menu prasmanan khas Cirebon lainnya, seperti sambal edan waru duwur yang terdiri dari olahan toge pedas. Menikmati soto talun. Soto talun itu teman-teman kitchen menggabungkan antara cita rasa dari empal gentong dengan docang, jadilah soto talun. Dan kecebonan ini kita buktikan juga dari seni bangunan interior eksterior. Seperti teman-teman tadi masuk di Gapura, kita tidak bisa mengatakan mirip persis, tapi inspirasi kami adalah dari bangunan-bangunan keraton, Masjid Banjunan, Masjid Sang Cipta Rasa dan sebagainya. Terus kita bisa lihat dari atap juga kita menggunakan kulit, dan itu adalah budaya di salah satu desa di Cirebon itu. Kuliner khas Cirebon ada di sini. Pengunjung dapat menikmati suasana asri sekaligus berbagai ornamen khas Cirebon. Dari Cirebon, Jawa Barat, Udin Pepe melaporkan. Pemirsa, usai sudah nih jelajah kuliner kali ini. Gimana menu-menu yang saya hadirkan tadi? Semoga bisa menjadi referensi Anda untuk mencari menu kuliner pilihan. Dan tetap saksikan terus jelajah kuliner selanjutnya ya. Saya Cahyani Dean, undur diri. Sampai ketemu lagi. Dah.